نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. Far'un utawi iki kono cabang fi hukmil mutallaqati ing dalam hukume perempuan yang telah ditolak bisalasi kelawan tolak 3 kali. Haruma haram li hurrin kedue wong lanang sing merdeka. Hurun sapa man sapa wong wedok talaka ingkang nolak sapa hur ha ing man walau qoblal wati, lan senajan orang yang ditolak itu sebelum dikumpuli. Salasan kelawan tolak telu. Orang yang telah ditolak oleh suami yang merdeka dengan tolak 3 kali, maka orang itu haram bagi suami yang merdeka itu, ya. Wali abdin, lan haram kedua abid seorang hamba man sapa wong talaka ingkang nolak sapa man ha ing talaka ingkang nolak sapa abdun ha ing mengkono man. Bagi seorang laki-laki yang berstatus hamba iki dicilino iso iki. Bagi seorang hamba haram yaitu istrinya yang telah ditolak 3 kali. Fintaini gitu kok, 3 kali. Fintaini kelawan tolak kaping pindho. Man talaqaha ingkang nolak sapa abdun ha ing man sintaini kelawan tolak ping pindho. Fi nikahin ing dalem pernikahan au angkihatin atau pirang-pirang nikahan. Baik tolak itu dalam satu pernikahan atau lebih dari satu pernikahan. Misalnya suami punya istri, ya, suami punya istri, lalu ditolak 1 kali. Setelah itu nikah lagi. Habis iddahnya udah selesai. Kalau iddahnya belum selesai kan, kalau kepingin kembali kan tinggal rujuk, ya. Artinya kalau rujuk itu masih 1 nikah. Ini enggak dirujuk, memang iddahnya sudah habis. Setelah itu kok kepingin nikah lagi sama mantan istrinya itu nikah lagi. Habis nikah lagi cerai lagi. Iddahnya habis lagi. Nikah lagi. Ya kan? Enggak tahu ya, mungkin hidup kan ya, enggak tahu juga ya. Terus cerai lagi, berarti cerai berapa kali? 3 kali, ya. Cerai 3 kali itu dilakukan dalam 3 kali nikah. Nah setelah 3 kali itu ya perempuannya sudah tidak lagi bisa dinikah. Jadi cerai 3 kali itu bisa terjadi dalam 3 pernikahan, bisa 2 pernikahan, bisa 1 pernikahan. Tapi kalau intinya kalau sudah 3 kali nikah, 3 kali cerai, maka dia perempuan itu tidak lagi bisa dinikah oleh mantan suaminya.
hatta tangkiha sehingga nikah sapa perempuan tadi. Zaujan ing suami ghairahu saliyane suami yang pertama. Binikahin dengan nikah sahihin ingkang sahih. Thumma yutalliquha. Nuli nolak. Thumma yutalliquha. Nuli nolak sapa mengkono zaujan ghairihi ha ing perempuan. Baru halal kalau dia nikah lagi dengan nikah yang benar, kemudian dicerai oleh suami yang kedua. Watang qadilan berhenti entek apa iddatuha apa iddahe istri minhu sangka zaujan ghairihi. Kama kaya perkara huwa kang utaima iku maklumun dan ketahui. Wa yulijalan memasukkan sapa suami yang lain tadi, suami yang kedua, dikubuliha ing dalem kubulnya alat kelaminnya istri hasyafatan ing hasyafah minhu dari suami yang kedua. Au qadroha atau memasukkan kadarnya hasyafah min faqidiha dari orang yang tidak punya atau kehilangan hasyafah. Ma'aftidadin serta iftidad membedah di bikrin marang kegadisan. Wa syurita lan den syarataken apa kaunul inaji anane memasukkan iku bintisyarin iku kelawan intisyar lidzakari kedue alat kelamin laki-laki. Ai ma'ahu tegese sertane al-intisyar. Wa in qalla lan senajan sithik apa intisyar. Au aina utawa den bantu apa intisyar binahwi usbu'in lawan sepadane jari. Wala yushtaratu lan radin syaratakan apa inzalun apa inzal, tidak disyaratkan. Yang penting sudah melakukan hubungan suami istri dan tidak disyaratkan inzal, mengeluarkan sperma. Wa dzalika utai mengkono syarat ini iku lil ayati krana ayat hatta tankiha zaujan ghairah ayatnya ya. Fa in talaqaha fala tahillu lahu min ba'du hatta tankiha zaujan ghairah. Ya. Sehingga menikah. Nikah itu secara lughat itu artinya adalah mengumpuli wanita. Laki-laki kumpul dengan wanita itu namanya nikah. Hatta tankiha zaujan ghairah. Wal hikmatu tawi hikmai fi ishtirati at-tahlili ing dalam syaratnya tahlil harus ada suami baru yang menyela-nyelai suami yang pertama iku at-tanfiru melayuaken menjauhkan min istifa'ima sangka menghabiskan perkara yang mliku ingkang memiliki sapa suami hu ing ma minat tolaki yaitu tolak. Agar suami kalau cerai itu jangan sampai menghabiskan haknya, tiga-tiganya dihabiskan, ya, tiga-tiganya dikeluarkan. Ya kan kalau cerai satu aja kan ya cukup. Kenapa harus sampai 3 kali? Ya. Wa yuqbalu lan den trima apa qauluha, apa pengucapane perempuan. Ai al-mutallaqati tegese wanita yang telah ditalak. Fi tahlilin ing dalam tahlil. Diterima. Perempuan mengaku mau kembali kepada suami yang pertama padahal telah dicerai 3 kali. Lalu dia mau dinikah lagi terhadap mantan suaminya yang mencerai 3 kali itu. Ditanya sama hakim, lah kamu kok mau nikah lagi kan nggak boleh. Kecuali kamu sudah menikah dengan suami yang kedua. Lalu dia menjawab, saya sudah menikah Pak. Ya. Kapan? Ya kan saya cerai sudah setahun yang lalu sama ini. Jadi sekarang sudah menikah, sudah. Dan sekarang sudah cerai lagi, dan sekarang iddahnya juga sudah habis. Diterima itu, omongannya kayak gitu. Diterima ya.
yuqbalu qauluha. Dan yang bodoh ini piye? Ya mbah. Bodoh ini ya terserah kono ya, tapi diterima. Wa yuqbalu qauluha. Ai al-mutalaqqa fi tahlilin ing jika memang secara situasinya itu memungkinkan. Ya, zaman riyen kan durung ono pencatat nikah, durung apa. Kalau memang memungkinkan, kalau enggak memungkinkan ya enggak lah ya. Tinggal sama bapaknya, misalnya keluarganya kembali enggak ada yang tahu. Dari mana kok tiba-tiba menikah ini enggak memungkinkan. Ya, enggak ada yang menyaksikan, tinggal di kota bersama keluarganya, sepertinya enggak pernah apa-apa, ya kan? Kan enggak apa? Enggak memungkinkan. Ya kecuali memungkinkan. Misalnya wanitanya itu pengusaha, sering pergi kemana-mana, terus dia bicara, ya saat saya pergi-pergi itu sebenarnya saya sudah nikah. Dipercaya apa enggak? Ya ini, dipercaya inda imkanin ing dalam nalikane memungkinkan. Wa ing kadzabaha lan senajan gorohaken ha ing mengkono iki istri sapa atsani suami yang kedua itu dia membohongkan fi watihi ing dalam watine atsani laha marang mengkono iki istri li usri itsbatihi karena angele netepaken alwatu. Suaminya bilang yang kedua saya belum sama sekali mengumpuli, istrinya mengaku sudah. Yang dimenangkan siapa? Yang istrinya ya. Dalam hal ini ya, di dalam hal dia mengaku untuk orang lain, bukan untuk suaminya. Mengaku untuk orang lain. Tapi kalau misalnya kasusnya berbeda, suaminya itu ternyata sudah punya istri juga yang pertama. Terus dia misalnya kalau dia sampai mengumpuli wanita lain, maka istri yang pertama itu cerai, itu misalnya. Dia ngaku, saya enggak, ini memang nikah, tapi saya enggak ngumpulin. Ya, dia juga dipercaya juga ya kan. Jadi dipercaya terhadap dirinya masing-masing. Nah, sing bener sing di ya mbah, ya kan. Jadi tetap aja suaminya dengan istri yang pertama itu ya tidak cerai, ya kan? Kenapa? Dia ngakunya belum apa? Mengumpuli. Tapi istrinya istri yang kedua itu juga mengaku sudah dikumpuli sehingga dia berhak untuk nikah yang pertama ya dipercaya. Ya fakih ya kadang-kadang ngono barang ya. Sing bener nanti. Iya bener itu lagi. Ini suaminya bener apa ini yang suaminya bener? Gitu. Ya gitulah. Ya kadang-kadang itu begitu. Dibutuhkan kejujuran. Nahnu nahkumu bil-dhawahir. Ya zahirnya begitu ya gimana lagi ya. Wa in kadzabaha ats-tsani fi wat'ihi laha li'usri itsbatihi. Karena angele menetapkan wati, ya gimana caranya? Ya enggak ada cara lain ya istrinya itu ya dipercaya apakah dia sudah melakukan hubungan suami istri ataukah belum. Wa idza da'at lan ing dalem nalika ngaku sapa istri nikahan ing nikah wa qidha'a iddatin dan habisnya iddah wa halafat lan wis sumpah sama perempuan alaihima ing atase nikahan wa qidha'a iddah jaza mangko wenang li zauji bagi suami al-awwal yang pertama apa nikah kembali kepada istri yang telah ditalaknya 3 kali tadi. Wa in dhanna lan senajan nyongno sapa suami kizbaha ing goroe perempuan yang kedua ini. Kizbaha ing goroe mantan istri tadi. Li'anna al-ibrata karena saat temene yang dianggap
fil uqudi ing dalam pira-pira akad iku biqauli arbabiha lawan pengucapane para pemilik akad. Wala ibrata lan ora ana tetanggenan lan ora ana anggepan iku maujud bidhannin kelan persangkaan la mustanada ingkang ora ana sandaran iku maujud lahu kedua dhon yang tidak ada dasarnya itu tidak diterima. Walau idda'a lamun ngaku-ngaku sapa atsani sapa suami yang kedua alwat'a ing wati wa angkarat lan ngingkari sapa perempuan hu ing mengkono alwat'i perempuannya mantan istri tadi itu dengan suami yang kedua justru dia mengingkari enggak saya belum berkumpul dengan dia lam tahillah mongko ora halal sapa perempuan lil awali bagi yang pertama meski suaminya tadi sudah mengaku telah mengumpuli. Walau qalat lan lamun ngucap sapa mengkono calon sapa perempuan istri tadi lam angkih durung tau nikah sapa ingsun sehingga belum bisa nikah lagi dengan mantan suaminya. Tsumma kadzabat nuli nggoroaken sapa istri nafsaha ing awak dhewe istri. Maka kadzabat nuli nggoroaken membohongkan nafsa ing awak dhewe istri. Tadi saya ngaku belum nikah itu saya bohong. Mestinya saya itu sebenarnya sudah, tapi tadi itu ngaku memang saya bohong. Saya enggak mau repot-repot. Dilamar oleh suami yang apa? Mantan suaminya. Terus tiba-tiba entah gimana terus jadi mau. Terus semua kan ya sebenarnya saya sudah bohong. Sebenarnya saya sudah nikah gitu ya. Wadda'at lan ngaku sama perempuan nikahan ing nikah bisyartihi. Dengan syaratnya nikah tadi. Sudah kumpul, sudah ini ya. Jaza mengkawenang lil awali kedua yang pertama apa nikah dengan mantan istrinya tadi. Melencah-melence. Wis nikah kowe apa tak lamar? Belum. Terus dipikir-pikir dilamar kita kok gelem. Iya, saya sudah. Nah, tadi katanya belum, ya sengaja saya bohong tadi itu. Diterima enggak ini? Diterima ya. Jaza mengkawenang lil awali bagi suami yang pertama apa menikah perempuan ini in saddaqaha karena ini punya dasar ya lamun beneraken sapa mengkono suami yang pertama ini perempuan kalau dia tidak percaya ya enggak boleh ya karena apa ya karena ketidakpercayaannya itu punya dasar karena pertama dia telah mengaku belum menikah ya. Walau akhbarathu lamun ngabari ay al-mutallaqatu perempuan yang ditalak 3 tadi zaujaha ing suamine mengkono al-mutallaqah al-awwala yang pertama. Annaha ing saat temene mengkono perempuan iku tahallalat iku wis tahallal. Wis dadi halal sampai ke perempuan. Summa ruja'at nulin jabel sampai ke perempuan wa kadzabat lan goroaken sapa perempuan nafsaha ing awak dhewe perempuan. Tadi saya bohong, sebetulnya saya belum menikah, gitu ya. Kubilat mengko den trima apa dakwah apa pengaku-ngakune iki perempuan. Qabla aqdin sebelum akad alaiha ing atase perempuan lil awali bagi yang pertama. Kalau belum diakati, diterima pengaku-ngakunya. Fala yajuzu mengkawenang lahu kedua mengkono suami yang pertama apa nikahuha apa nikah iki perempuan ngakunya sudah nikah lalu jabel saya belum menikah maka kalau itu belum terjadi akad yang akad dengan mantan suaminya tadi itu diterima omongannya itu. La ba'dahu ora ing dalam sause mengkono nikah, ing dalam sause akad. Kalau sudah kadung diakati ya enggak diterima. Ai la yuqbalu karena ada haknya orang lain ya. Ai la yuqbalu tegese ora diterima apa ingkaruha apa ingkari iki perempuan.
at-tahlila ing tahlil ba'da aqdil awali sause oleh ngakati suami yang pertama. Lianna ridhoha karena saat temani ridhone perempuan mutallaqah tadi binikahi kelawan nikah terhadap orang mantan suami tadi, suami yang pertama atau mantan suami, iku ya tadhammanu iku mengandung apa ridhoha yang tirafa ing aku biwujudi tahlili kelawan wujudi tahlil. Fala yuqbalu mengkoratin trimo minha dari ke perempuan apa khilafuhu apa nulayani ikilah al-i'tiraf biwujudi tahlil. Wa in saddaqa lamunan senajan benerakan hak ini perempuan. Sapa asani sapa yang kedua tetap tidak diterima karena sudah terjadi akad. Fi adamil isabati ing dalam ora anane makanani. Li'anal haqqa karena saat temani hak iku ta'allaqa iku gumantungan apa hak bil awali kelan suami yang pertama. Falam takdir mengkora kuasa sebagai mutalaqah ya mutalaqah wala musaddiquha lan ora wong kang beneraken nenggone perempuan ala rafihi ing atase menghilangkan hak iki tadi. Ala rafihi ing atase ngilangaken hak. Ya, karena haknya itu sudah ditetapkan. Maksudnya perempuan itu telah sah menjadi istrinya mantan apa? Suami, sudah menjadi istrinya mantan suami tadi itu. Jadi dia tidak boleh hilangkan hak ini kecuali dengan yakin. Kalau pengaku-pengaku saja masih belum bisa, harus dengan saksi, harus dengan ini baru. Kalau memang dia bisa membuktikan ada saksi ya atas apa yang diomongkan ya diterima. Tapi selama tidak, karena sudah berkaitan dengan hak orang lain, maka harus hanya sekedar pengakuan tidak diterima. Tatimmatun. Innama kama kabar qara afta ingkang fata biklan masapa jamun sekelompok min masyayikhina sangka masyayikh kita al muhaqqiqina ingkang ahli tahqiq. Tatimmatun. Innama yathbutu angin pemasine tetap apa at-talaqu talaqal iqrari kaya iqrar bihi kelawan tolak, iqrar dengan tolak. Bi syahadati rajulaini dengan persaksiannya dua orang laki-laki. Bukan berarti tolak itu harus disaksikan, tapi penetapan tolak ya isbatu apa? Tolak itu harus ada saksi dua. Bukan tolaknya ya. Kalau tolak itu tidak butuh saksi. Suami mentalak istrinya tanpa saksi sudah jadi. Tapi untuk menetapkan itu di depan mahkamah jika terjadi persengketaan itu butuh apa? Saksi ya. Misalnya tiba-tiba suaminya di perantauan itu meninggal. Suaminya di Lampung, istrinya di mana gitu ya, di Semarang. Tiba-tiba ada orang laki-laki datang. Laki-lakinya datang. Bukan suaminya, laki-laki. Menyampaikan kepada ibunya itu, istrinya yang ada di Semarang, Bu, suami kamu mati Bu, di Lampung. Dan dia telah mentolak kamu. Nah, dari mana itu kok bisa? Kamu kok tahu dari mana? Ya katanya. Gak bisa ya, harus dua apa? Selama tidak ada saksi, maka dia tetap statusnya adalah apa? Suami. Kalau ternyata matinya itu meninggalkan warisan, ya istrinya tetap punya hak apa? Waris. Ya.
Ka'ikal ikrari bihi bi syahadati rajulaini hurraini kang merdeka karuni adlaini kang adil karuni fala yuhkamu mongkola kena den hukumi apa biwukuihi kelawan tumibane tolak bi syahadatil inathi kelawan persaksiane perempuan-perempuan walau ma'a rajulin lan senajan sertane wong lanang kunna utawa ana sapa iki saksi-saksi perempuan iku arba'an iku papat wala bil abdi au kunna utawa senajan ana sapa iki perempuan iku arba'an iku papat wala bil abdi dan tidak boleh saksi atas perceraian ini dengan bil abidi bila-bila kawula walau sulaha'a senajan kawulane iku adalah orang-orang yang soleh wala bil fusaqi dan tidak boleh mendatangkan saksi dengan orang-orang yang fasik walau kana lan senajan ana apa al fisku kefasikan iku bi ikhraji maktubatin kelawan ngetokaken salat fardu an waqtiya sangka waktune maktubah bila udhrin kelan tanpa udzur wa yushtaratu lan syarataken lil adai untuk menyampaikan persaksian wal apa qabuli lan al qabul nerima nenggone ada wal qabuli lan den trimane mengkono persaksian tadi menerima persaksian dari itu ya apa an yasma'ahu arep tong krungu sapa dua saksi hu ing mengkono tolak atau ikrar dia mendengar sendiri bukan katanya kamu kok tahu kalau suami ini itu telah mentalak istrinya saya mendengar sendiri harus mendengar wa yubsira lan ningali sapa iki wong loro wa yubsira menapa ana alipe napa to kana ya wa yubsira lan ningali al mutalliqa ing wong kang nalak wa yubsira ada ya selalu ada alifnya yalah dua lah ya kan an yasma'a mendengarkan wa yubsira gitu ya lan ngawasi dua saksi itu harus ngawasi hu ing al mutalliqa ing wong sing nolak. Jadi saksinya itu tidak hanya harus mendengar dan melihat gitu maksudnya. Dua saksi itu tidak boleh hanya melihat, mendengar saja. Tapi harus mendengar dan melihat saksinya. Orang yang mati ini itu telah mentolak istrinya. Kamu tahunya dari mana? Saya mendengar sendiri. Kamu melihat? Enggak. Lo tahu dari mana? Saya di kamar sebelah. Jangan-jangan suara orang lain. Ya, jangan-jangan suara orang lain. Tapi kayak mirip. Iya, tapi bisa jadi itu orang lain itu. Ya. Makanya harus diyakinkan bahwa sing ngomong ya wong iki, sing ngomong iki. Caranya meyakinkan ya kamu melihat, ya saya melihat. Ini. Dengarmu, ya gak jarak sekilo.
kok iso krungu. Terus waduh niku. Dites mripate ya kan. Tes polisi saya pergi 1 kilo. Bisa melihat, bisa Pak, pandangan saya ini 2 kilo. Kan? Kalau enggak ya enggak diterima ya kan, harus dites. Biar enggak salah ya. An yasma'ahu wa yubsira al-mutalliqa. Lan ningali sapa wong loro al-mutalliqa ing wong sing nolak. Dia mendengar ucapannya dan sekaligus melihat orangnya. Khina nutki nalikane ngucapaken bi iklan tolak. Fala yasihhu mangko rasa apa tahammuluhuma. Nanggunge mengkono dua saksi asyhadata ing syahadah. Ada tahammul, ada ya. Ada tahammul, ada apa? Tahammul itu nyonggo, ada itu menyampaikan. Tahammul itu ketika menyaksikan, itu namanya apa? Tahammul. Hari ini saya melihat orang menjatuhkan tolak. Nah, ini namanya saya membawa persaksian, ya. 1 tahun kemudian ternyata orang ini punya kasus. Saya dihadirkan. Nah, saya sedang namanya apa? Ada, ya. Saya sedang apa? Ada. Itu namanya ada. Nah, ketika melihat itu namanya apa? Tahammulus syahadah. Ketika tahammul itu matanya masih tidak bisa melihat karena katarak. Ya kan? Tapi ketika menyampaikan persaksian sudah sembuh. Ya, sudah apa? Sembuh. Misalnya hari Senin dia melihat orang yang tolak, tapi masih katarak, masih apa? Katarak. Sehingga pandangannya itu tidak sopo iki gak batok cetok. Nah, itu hari Senin. Selasa dioperasi sukses. Selasa, Rabu, Kamis, Jumat dia didatangkan ke pengadilan untuk memberi kesaksian, matanya sudah sehat. Nah, ini berarti ketika dia menyaksikan itu sebetulnya dia tidak apa? Melihat, ya kan? Itu. Sudah dimengerti enggak? Ya. Jadi ketika melihat itu syarat ketika ada apa ketika tahammul? Ya? Ketika apa? Ya tahammul ya. Senin dia melihat dengan ceto sekali orang yang menjatuhkan tolak, mendengar dan itu. Tiba-tiba matanya itu sakit. Ya. Seminggu kemudian dia didatangkan sebagai saksi tapi sudah kehilangan penglihatan. Bisa enggak dia menjadi saksi? Bisa lah ya. Ya bisa lah. Karena syaratnya kan melihat. Nah saat itu dia masih melihat. Karena kalau dibalik, syarat adil itu ketika melihat ataukah ketika ada. Ketika dia melihat orang yang menceraikan istrinya, itu masih pekerjaannya itu masih tukang zina. Berarti ketika melihat, dia posisinya orang yang apa? Fasik, ya. Setelah itu tobatan nasuha, 1 tahun kemudian jadi wali. Ya, terus dijadikan saksi. Diterima enggak?
ketika melihat fasik, tapi ketika tahammul itu masih apa? Fasik, ketika ada itu sudah wali. Nah, kayak gitu. Jadi ada tahammul, ada apa? Ada ya. Fala yasihhu tahammuluhu ma'asyahadah i'timadan krana tetanggenan atau bersandar ala sauti ing atase swara min ghairi an yaroya saking tanpa arep yen to ningali sapa asyahidan al mutallika ing wong sing nolak. Kamu kok tahu tetangga kamar saya? Jadi saya tahu, dengar saya, tapi saya tidak melihat. Kenapa li jawazi istibahi al aswati? Karena wenange jumbahe pira-pira swara. Wa an yubayyana lan arep minta jelasaken sapa dua saksi lafdz zauji ing lafadznya suami. Min sharihin yaitu kalimat yang sharih au kinayatan atau kinayah. Harus dijelaskan. Kamu kok tahu kalau dia tolak dari mana? Udahlah Pak, enggak usah nanya. Saya ini habis ngaji mu'in. Saya tahu mana yang sharih dan mana yang kinayah. Nah itu tadi ngomongnya apa? Sharih. Ya tapi saya pengen yakin, jangan-jangan kamu ngaji tok tapi enggak paham. Coba mana yang sharih, mana yang kinayah, pelentat, pelentut, keliru kabeh, ya kan? Udahlah kamu ngomong aja ngomongnya apa biar semuanya mendengarkan ya. Jangan-jangan yang diucapkan itu apa? Kinayah. Harus menjelaskan lafdha az-zawj min sharihin au kinayatin. Wa yuqbalu lan diterima fihi ing dalam urusan tolak sapa apa syahadatu abil mutallaqati, persaksiannya bapaknya perempuan yang ditolak. Anak saya sudah ditolak, saya saksinya. Wa beniha, persaksian anaknya iki mutallaqah. In syahida, lamun memberi kesaksian sapa abuha wa beniha khusbatan, karena khusbah, karena memang murni mencari pahala dari Gusti Allah, biar tidak kumpul antara ini dan ini, karena kalau kumpul itu enggak boleh, karena ini sudah terjadi perceraian. Nah kalau kita tahu kalau dia itu tujuannya khusbah ataukah tidak, ya dilihat. Kan bisa dideteksi. Bapaknya ngomong, anak saya ini sudah ditolak Pak. Nah itu kalau persaksian dia itu krono Gusti Allah ya oleh, nek krono sing liyane ora oleh. Nek krono sing dan carane ngerti piye? Ya kan gampang. Dekne kapan oleh ngomong? Ngomongnya itu kapan? Nah ngomongnya itu ternyata anaknya itu dilamar karo presiden. Bareng anaknya dilamar terus dia moro nenggone hakim. Anak saya sudah dicerai sama suaminya. Nah, ini kira-kira itu krono Gusti Allah ta ora? Kok ngomongnya kok gak mau-mau, bareng dilamar karo presiden kok lagi ngomong, kan mencurigakan, ya kan? Berarti itu kira-kira krono apa ya? Sehingga mencurigakan. Jenenge ora khusbah. Tapi kalau misalnya begitu jatuh tolak langsung ngomong, padahal suaminya itu kaya, ya kan, Pak, ini enggak boleh Pak secara agama Pak, istri saya sudah anak saya sudah ini harus dipisah. Kenapa? Ini kalau kumpul bisa zina Pak. Berarti kalau nopo ini, ya kan murni kepentingan agama. Jangan-jangan ya dia ini saya kepengen, gitu kan, karena suaminya itu tokoh siapa gitu. Nah kalau kasusnya seperti ini maka itu diterima, tapi ditakoni kapan nyerinya, setahun yang lalu. Iya ngawur nek ngono iki berarti ya iya.
Walau ta'arudat namun pertentangan apa bayyinata ta'liqin, apa dua saksi yang mengatakan tolaknya tolak taklek. Wa tanjizin lan tolak tanjis yang tidak ditaklek langsung, itu namanya tanjis. Kalau tolak taklek itu ya itu tadi itu ya, kalau masuk rumah maka deng 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 ya, maka tolak gitu ya, misalnya gitu ya. Nah, kudimat mongko didhisikaken apa al-ula yang pertama yang taklek. Kenapa kok didhisikno? Li anna ma'aha. Karena saat temen iku sertane bayyinata ma'ahuma apa ma'aha? Ma'aha. Ya. Li anna ma'aha. Karena saat temene iku sertane mana? Anna ma'aha benar ya. Karena saat temene iku sertane al-ula gitu ya. Ula itu berarti bayyinatu at-ta'lek. Ziyadata ilmin ya laras ya berarti li anna ma'aha karena saat temene iku sertane al-ula ziyadata ilmin ono tambahan ilmu bisa ma it-ta'liqi kelawan mendengarkan ta'lek. Karena dia yang lebih tahu. Ini tadi belinya berapa? Yang satu bilang 500. Yang satu bilang, ini tadi berapa? 500. Tapi tadi Pak, itu ditambahi 100. Berarti berapa? 600. Tidak ngomong 600, bukan. Tapi ini berapa tadi? Memang pertama bilangnya 500. Tapi itu saya tahu Pak, itu terus ditambahi 100. Yang satu bilang, berapa itu? 500. Berarti kan saksi yang kedua lebih tahu, lebih detail, ya kan? Lebih apa? Lebih detail. Selama orangnya bisa dipercaya, ya detailnya diterima. Karena itulah yang mengatakan itu langsung, yang satu enggak Pak, itu taklek. Itu yang dimenangkan yang apa? Taklek. Karena taklek itu berarti lebih detail. Berarti dia lebih tahu daripada saksi yang pertama, ya. Ya wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maulaya shalli wa sallim ala habibika huwal habibul ladzi ترجى شفاعته هول من الأهوال مقتحم يا ربي بالمصطفى واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مطلقا أبدا وما تثأب أصلا فيما